Halo teman-teman, balik lagi ke channelnya Lumiere Production bareng gue Bram. Dan kali ini kita akan ngebahas mengenai bagaimana caranya menghadapi atasan. Simak terus! Guys, karyawan resign itu bukan karena perusahaannya, melainkan karena atasannya. Apalagi hasil survei juga membuktikan bahwa milenial itu mempunyai karakter karyawan yang tidak loyal terhadap perusahaannya. Tapi di kondisi sekarang ini, kalau kita nggak cocok sama atasan, apa sebaiknya kita langsung resign? Menurut gue sih enggak ya. Pertama, sebaiknya kita introspeksi dulu nih. Kita nggak cocok sama atasan, atau sifat atasan itu kurang enakin kita, kenapa? Jangan-jangan karena kitanya yang salah, jangan-jangan karena atasan sebenarnya berbuat seperti itu demi kebaikan perusahaan. Jadi sebaiknya kita introspeksi dulu. Karena kalau misalnya masalahnya itu ada di kita, mau pindah kerja berapa kali pun sama aja hasilnya. Pasti kita nggak akan cocok sama atasan kita. Yang kedua, belakangan ini cari kerja itu lumayan susah guys. Karena kondisi pandemi seperti sekarang ini, perusahaan-perusahaan juga lebih banyak yang melakukan efisiensi. Nah, kemudian gimana nih caranya menghadapi sikap atasan yang kurang enakan ke kita atau bikin kita nggak betah di tempat kerja? Menurut gua, yang pertama kita harus positive thinking dulu. Kita harus berpikir bahwa sebenarnya semua atasan itu baik. Kita harus pikir bahwa semua atasan itu punya tujuan yang baik terhadap kita maupun terhadap perusahaan. Mungkin dia memang tegas, mungkin dia memang galak, tapi semua itu mungkin demi kebaikan kita sendiri, supaya kita bisa lebih disiplin, supaya kinerja kita juga bisa lebih baik. Jangan sedikit-sedikit kita langsung mikir yang negatif nih terhadap atasan. Duh, kayaknya dia nggak suka nih sama gua. Aduh, dia kok sikapnya begitu ya, kayaknya gue gak cocok nih sama dia. Kalau kita belum apa-apa udah negatif thinking dulu, pasti akan berpengaruh terhadap kinerja kita. Dan akan berpengaruh juga terhadap bagaimana sikap kita terhadap atasan. Jadi menurut gue, yang pertama itu kita harus positive thinking dulu. Kita harus pikir bahwa semua atasan itu baik. Atasan kita itu baik, dan apa yang dilakukan itu demi kebaikan kita dan demi kebaikan perusahaan. Yang kedua, menurut gue agak klise nih. Kita harus bekerja sekeras dan sebaik mungkin. Dan tunjukkan hal tersebut. Kalau bekerja sekeras mungkin, bekerja sebaik mungkin, ya menurut gue itu udah kewajiban dari setiap karyawan ya. Karena kita dibayar untuk melakukan tanggung jawab kita, untuk melakukan kewajiban kita. Nah, masalahnya, kadang-kadang ada atasan kita itu yang cuek atau nggak peka terhadap pekerjaan kita. Jadi dia nggak tahu apa aja yang kita kerjakan, dia nggak tahu apakah kita bekerja dengan giat atau enggak. Kalau dapat atasan yang model seperti ini, menurut gue sebaiknya kita tunjukkan, walaupun jangan berlebihan. Contoh kecilnya, misalnya setiap kita mengerjakan sesuatu dan sudah selesai hasilnya, dan kita mengirimkan hasil kerja kita ke orang lain itu, kita CC ke atasan kita. Supaya atasan kita juga tahu bahwa kita sudah bekerja dengan baik. Contoh kecil lainnya, kalau misalnya atasan kita ngasih kita sebuah kerjaan nih, sebuah job gitu ya. Ya kita harus kerjain itu secepat mungkin dan sebaik mungkin, dan langsung kita report ke dia, jangan ditunda-tunda. Gue rasa kalau kita lakukan hal tersebut, paling nggak namanya atasan itu pasti ngeh, loh si A ini ternyata cepet ya kerjanya ya, bagus lagi hasilnya. Jadi itu ya yang kedua menurut gua, kita harus bekerja sekeras mungkin, sebaik mungkin, dan apabila diperlukan tunjukkan hal tersebut. Yang ketiga ya pastinya mengenai attitude harus baik. Gimana kalian mau atasan bersikap baik terhadap kalian kalau misalnya kalian juga telat terus, kalian nggak disiplin, kalian pakai baju yang berantakan, kalian nggak ngikutin aturan-aturan yang ada di perusahaan tersebut. Hal ini menurutku cukup simpel ya, tapi penting. Jadi yang namanya karyawan itu ya harus sopan, harus disiplin, penampilannya harus rapi. Kalau itu jadi langgar, ya jangan harap atasan kalian juga bersikap baik terhadap kalian. Yang keempat ini agak tricky menurut gua. Tapi teman-teman harus belajar gimana caranya peka terhadap orang lain, khususnya terhadap atasan. Jadi yang namanya atasan itu juga kan kerjaannya bukan cuma ngurusin kalian doang. Mereka juga punya kerjaan, mereka juga punya sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan terhadap atasannya lagi. Dan karena hal-hal tersebut, yang namanya atasan itu manusia, mereka juga bisa stres, walaupun kadang-kadang mereka nggak tunjukkan. Nah, kalian harus peka tuh terhadap hal-hal tersebut. Kalau kira-kira atasan ini kerjaannya lagi overload, kalau kira-kira atasan ini lagi stres, kalau kira-kira atasan ini habis diomelin sama atasannya lagi, ya sebisa mungkin kita juga jaga sikap. Misalnya ada hal-hal kecil yang perlu kalian tanyain, sebaiknya menurut gue ditunda dulu deh. Karena mood atau perasaan atasan kalian itu saat itu mungkin lagi kurang baik. Jadi daripada jadi bumerang buat kalian, lebih baik ditunda dulu sampai kondisinya mereda. Ya moga-moga atasan kita ini cepet ya moodnya membaik lagi, nggak berlarut-larut. Peka dalam arti juga begini, kalau misalnya kalian punya banyak ide-ide, menurut gua kalau ingin menyampaikan hal itu di dalam forum, kalian harus filter dulu ide-ide kalian tersebut.
apakah memang ide-ide kalian itu bagus, brilian, atau ide kalian itu sebenarnya biasa aja, yang kemungkinan besar akan ditolak. Kalau kita vokal, menyuarakan ide-ide kita atau masukan-masukan kita, dan input-input itu nilainya brilian, itu akan jadi nilai positif. Tapi kalau kita overconfident, kita terlalu aktif menyuarakan pendapat kita yang sebenarnya pendapat kita itu biasa-biasa aja, atau semua orang juga udah tahu, atau pernah dicoba tapi juga gagal. Menurut gua itu juga akan membuat nilai kalian jadi drop. Tetap jangan pasif, malah sebaliknya harus aktif. Tapi di balik keaktifan kita tersebut, sebenarnya kita udah pikirin dulu matang-matang keaktifan kita itu bagus atau enggak. Tips yang terakhir menurut gua, kita harus menganggap atasan dan teman-teman kerja kita itu di tempat kerja itu sebagai keluarga. Ya, jadi kita harus perhatian terhadap rekan kerja maupun terhadap atasan. Perhatian bukan berarti cari muka, tapi selayaknya keluarga aja. Kalau misalnya atasan kita sakit, ya mungkin kita perlu ucapin get well soon. Kalau misalnya kerjaan lagi overload banget, mungkin kita bisa tanya kira-kira apa yang bisa dibantu. Kalau misalnya atasan kita lagi mau menghadapi meeting yang sangat penting, kita bisa ucapin good luck. Hal-hal kecil semacam itulah yang selayaknya kita lakukan terhadap keluarga, yang kita lakukan juga terhadap atasan. Gue rasa kalau kita melakukan perhatian yang positif tanpa perlu berlebihan, atasan juga pasti akan memberikan perhatian yang baik terhadap kita. Kalau misalnya kita udah jalanin itu semua, tapi sifat atasan kita itu masih nggak ngenakin ke kita, misalnya mereka nggak mempedulikan kesejahteraan kita, mereka memforsir kita kerja terus, nggak memperhatikan mengenai work-life balance, atau misalnya mereka nggak komit nih, mereka janjiin kalian kenaikan gaji atau kenaikan posisi, tapi janji tersebut dilanggar terus. Atau kalau mereka misalnya nggak ada reward terhadap prestasi kita, yang paling parah misalnya menghargai pun enggak, kita udah melakukan sesuatu kerjaan dengan baik, tapi bahkan nggak ada apresiasinya misalnya. Sebenarnya kan kita juga kalau dipuji sama atasan, good job gitu misalnya, itu aja udah cukup memberikan rasa diapresiasi gitu. Atau misalnya mereka membatasi passion kita, atau nggak membiarkan kita untuk berkembang. Kalau misalnya kalian mendapatkan atasan yang seperti itu, ya menurut gue udah saatnya kalian cari tempat kerja yang lain. Kembali lagi, gue cukup setuju dengan pernyataan yang di awal tadi. Seorang karyawan itu resign atau cari kerja di tempat lain sebenarnya bukan karena perusahaannya yang kurang baik, tapi lebih kepada atasannya yang kurang baik. Karena kembali lagi, gue percaya seorang karyawan itu bisa melakukan kerjaannya dengan baik, bisa melakukan job desk-nya dengan baik, selama dia happy, dia sejahtera, dan yang pasti seorang karyawan juga pasti punya keinginan untuk selalu berkembang. Oke guys, jadi segitu aja konten kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga kalian mendapatkan atasan yang baik. Jangan lupa subscribe, jangan lupa share, like, dan komen di bawah. Bye!